Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan dari Tuhan. Pada hari ini kembali kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk diteguhkan oleh firman Tuhan sendiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, karena siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang kudus, dikuduskan oleh Bapa, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tengah mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yesus mengemban tugas perutusan dari Allah, dan Yesus mengemban perutusan itu sebagai amanah dari Allah Bapa. Yesus setia menjalankan apa yang menjadi kehendak dan perintah Bapanya dalam kehidupannya. Suatu pertanyaan sederhana yang patut kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, setelah kita dibaptis dan mengimani Dia, apakah kita juga bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Tidak usah melakukan hal yang besar, tapi bagaimana kita berjuang untuk setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang dipercayakan Tuhan kepada Anda dan saya. Sebagai seorang suami, Anda bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anakmu, atau sebaliknya, sebagai seorang istri, Anda bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anakmu. Atau sebagai seorang anak, Anda juga bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kedua orang tuamu. Dan saya dan teman-teman sebagai seorang biarawan-biarawati, kami juga dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang dituntut dari kita sekali lagi adalah kesetiaan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun Dia menghadapi begitu banyak penolakan dan tantangan,
dia tetap setia melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Maka seluruh hidup dan karya Yesus itu mempresentasikan kehadiran Allah yang tetap berkarya sampai sekarang. Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang selalu setia, Allah yang luar biasa baiknya dipresentasikan oleh Yesus dalam kehidupannya. Maka kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana kita membawa belas kasih, kebaikan, cinta, dan perhatian Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak usah takut Bapak Ibu. Ketika kita berbuat baik, pasti saja ada orang yang tidak menyukai perbuatan baik kita. Tadi dalam bacaan kita mendengar, orang-orang tidak mempercaya Yesus. Tapi Yesus mengatakan, oke, kamu tidak percaya pada saya, tapi percayalah pada pekerjaan-pekerjaan baik yang telah saya lakukan yang berasal dari Bapa sendiri. Maka teruslah berbuat baik. Apapun tantangan hidup kita, ketika kita mau melayani, ketika kita mau melakukan perbuatan baik, kita akan dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang mengatakan kita mencari muka. Mungkin ada orang yang mengatakan, dia sombong. Mungkin ada yang tidak menyukai keberadaan kita. Tapi teruslah berbuat baik. Karena perbuatan baik kita, itu bagaimana kita menjalankan amanah, tugas perutusan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam kehidupan kita untuk mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan akan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Allah akan senantiasa menyertai kita dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi diri kita, bagi sesama kita, dan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang dalam kehidupan kita untuk terus melakukan kebaikan sekalipun kita tidak diterima oleh orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan ada di pihak Anda, maka jangan pernah takut. Belas kasih-Nya akan selalu menyertai Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, mari kita berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan untuk meneruskan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami. Bantulah kami Tuhan, agar dalam situasi apapun kami tetap mewartakan belas kasih dan kerahiman-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan yang berat, entah karena persoalan, entah karena sakit dan penyakit. Berikanlah mereka belas kasih dan kerahiman-Mu Tuhan, agar mereka tetap setia dan diteguhkan, agar mereka juga tetap menjadi saksi-saksi kerahiman-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.